Perkenalkan, nama saya Thompson dengan NIM 2055201108. Baik, di sini saya akan membuat sebuah pemrograman yaitu segmentasi citra menggunakan metode berbasis region, di mana segmentasi ini termasuk antara memisahkan region foregroundnya dengan region background. Nah, langsung saja kita buka MATLAB. Saya di sini menggunakan MATLAB online versi web. Nah, yang pertama itu kita akan membuat sebuah script baru yang berjudul region segmentasi. Nah, setelah kita buat script baru, di sini saya sudah membuat mengimpor gambar ke MATLAB tersebut. Nah, setelah udah kita impor, kita langsung masuk ke script yang kita buat tadi. Nah, di sini pertama itu kita membuat sebuah untuk membaca citra, ya, program untuk membaca citra, dimana yang pertama itu kita buat di sini adalah yang pertama itu kita membuat citra. Yang pertama itu kita membuat sebuah variabel, dimana variabel ini nanti kita akan memanggil sebuah gambar yang kita simpan di dalam folder kita tadi yang ada di folder tugas image processing. Nah, yang pertama itu kita membuat variabel yang terlebih dahulu. Kita buat di sini adalah RGB lah, RGB variabelnya. Kemudian itu kita buat timery guna untuk membaca sebuah gambar, pemanggilan gambar tadi. Nah, setelah itu kita panggil sini folder penyimpanan kita tadi, dimana MATLAB draftnya itu kita simpan di folder tugas image processing, dan untuk gambarnya itu bernama Thompson. Nah, ini gambar saya sendiri. Nah, setelah itu kita akan memanggil gambarnya tadi dengan figur, menampilkan show RGB tadi, ya. Kita buat sini titelnya nama kita sendiri. Sini saya akan membuat titelnya Thompson dengan NIM 2055201108. Setelah itu selesai, coba mari kita runkan. Nah, setelah kita runkan itu, maka gambar yang kita panggil tadi, gambar asli tadi, akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita melakukan transformasi antar warna citra dengan RGB semula dengan menjadi HSP. Nah, dimana HSP itu adalah hue, saturation, dan value. Nah, setelah itu kita akan membuat pemanggilan yang bernama HSP. Variabelnya, dimana HSP ini ada RGB 2 HSP, RGB 2 HSP. Nah, ini dia. Setelah ini kita akan membuat kita akan memanggil variabel RGB ini tadi, gambar tadi, RGB gambar. Nah, setelah itu
kita coba memanggil gambarnya dengan figur dan kita menampilkannya show HSP. Variabel yang kita panggil itu adalah variabel yang ada di gambar tadi yang kita tampilkan tadi. Nah, setelah ini coba kita runkan terlebih dahulu. Nah, setelah sudah di-runkan, maka figurnya akan menampilkan seperti ini. Ini adalah sebuah dimana RGB semula tadi menjadi HSP. Inilah dia. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan melakukan segmentasi, dimana warna birunya itu nilai U-nya 100 dan 250. Nah, langsung saja kita coba. Kita membuat sini variabel H, dimana HSP-nya ini tadi Nah, setelah itu RAM-nya itu ada 100 dan 250. 100 dan 250. Nah, setelah itu dibagi 360. Untuk emasnya itu kita beri dia dimana H tadi lebih rank 1 dan untuk ranknya H rank 2. Nah, setelah itu kita akan memanggil sebuah gambarnya tadi, dimana kita akan menampilkannya dengan unshow, dan di sini kita akan memanggil variabel mask ya. Nah, coba kita terangkan. Nah, ini kita lihat ada tampilan, dimana tampilan ini ada berwarna background putih dan hitam. Nah, setelah itu kita akan melanjutkannya dengan kita akan mengubah warna backgroundnya itu menjadi grayscale. Nah, untuk selanjutnya itu kita buat variabel baru. Dengan variabel itu H itu HSP ya, HSP, mana HSP nya ini kita akan membuatnya 1. Oke, setelah itu variabel S, dimana variabel itu kita akan memanggil HSP nya tadi. Setelah itu kita akan memanggil V tadi, HSP, variabel HSP V. Kita akan memanggil HSP dimana ini 3. Nah, setelah itu untuk mask tadi yang ini tadi kita akan memanggilnya dengan mas, dimana sama dengan H mas itu ditambah 4 ya, ditambah 4. Nah, setelah itu kita akan memanggil HSP
Oh, maaf, mungkin ada kesalahan, mungkin bukan ini tadi. Karena kalau misalkan ini kita buat ini untuk proses selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita akan memanggil sebuah variabel lagi bernama variabel s. S ini adalah s dikali max. Nah, setelah itu kita melakukan perkalian, kemudian kita panggil HSP nya satunya, HSP1, variabel HSP1, dimana variabel HSP1 ini cat nya itu adalah 3, HSP. Nah, setelah itu kita panggil, ini dia tadi variabel yang kita panggil tadi. Setelah itu kita lanjutkan dengan memanggil RGB1, dimana RGB1 ini kita akan membuat HSP nya HSP2 ini adalah RGB. Akan membuatnya RGB HSP2 RGB ya. Dengan kita akan memanggilnya adalah HSP1 tadi, HSP1. Setelah ini, setelah kita panggil gambarnya. Figur, dimana figur ini kita menampilkan gambar show untuk RGB1. Nah, kita panggil RGB1 ini. Setelah ini tes save, kita coba runkan. Ini ada salah, kita akan merubahnya menjadi huruf besar semua. RGB, kita panggil sini RGB. Kita akan merubahnya menjadi huruf besar. RGB. Setelah itu ini kita akan merubahnya menjadi huruf besar juga semua ya. Nah, setelah ini juga kita rubah menjadi huruf besar. Ini huruf kecil aja deh. Nah, setelah itu coba kita rapor kembali. Kita lihat bahwasannya sini mungkin ada kesalahan ya, kesalahan pemanggilan, dimana RGB 2 HSP ini benar, ini benar, dan ini ranknya itu juga benar, rank 1 dan figur emas benar. Nah, coba kita buat di atas ini CLC clear, CLC clear, close and
Kita save, coba kita runkan kembali. Nah, kita lihat di sini ada error di line 18 ya, 18, dimana line 18 ini itu adalah kurang untuk titiknya. Nah, coba kita runkan kembali. Nah, ini sudah benar, maka jika kita runkan ini akan muncul seperti ini gambarnya. Ini adalah mengubah gambar background itu menjadi grayscale ya, ini dia hasilnya. Nah, setelah itu kita akan mengubah warna objeknya menjadi merah, dimana variabelnya itu kita akan membuat variabel baru lagi. Variabel barunya itu adalah H, sama seperti ini tadi. Kita copy aja langsung, ASP 123, dimana dimana H masnya ini mas sama dengan itu hama ditambah 4 ya. Oh iya, ditambah 4. Nah, setelah kita mengambil HSP2 tadi, ada HSP2. Oh, kita buat variabel baru lagi ya, yang bernama ini tadi HSP1, dan ini kita buat HSP2 baru kecil aja, HSP2. Nah, setelah kita buat itu untuk cat-nya itu kita akan beri di sini 3, dan kita panggil satu persatu ini tadi variabel HSP tadi, H S V. Nah, setelah ini kita panggil, kita akan memanggil RGB2 nya lagi. Kita panggil RGB2 dengan HSP 2 RGB. Nah, setelah ini kita panggil, kita memanggil HSP2 tadi, ini dia HSP2, kita copy kan, kita paste di sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk HSP2 nya tadi, ini dia variabel barunya itu kita panggil seperti ini dari sini, HSP2. Nah, setelah itu kita buat pemanggilan figurnya, gambarnya figur show, show. Okay. Kemudian kita memanggil sini apa? Kita memanggil di sini adalah RGB2 tadi ya, RGB2. Setelah kita panggil ini variabel ini, kita panggil, coba kita kembali runkan. Kita close all dulu semuanya agar tidak duplikat figurnya. Kemudian kita runkan. Nah, di sini kita lihat ada kesalahan, mungkin RGB. Nah, ini variabelnya salah dengan ini. Nah, kita perbaiki RGB, seharusnya seperti ini. Nah, kita close all lagi. Nah, setelah kita close, kita runkan kembali. Nah, setelah itu figur yang kita panggil tadi, dimana merubah warna background tadi menjadi merah, itu seperti ini. Inilah hasilnya, figur HSP plus figur Nah, setelah ini kita akan membuat objek itu menjadi merah dan backgroundnya itu menjadi grayscale. Ini adalah penggabungannya tadi antara si ini tadi dengan si grayscale nantinya. Nah, langsung saja kita buat variabel baru. Nah, kita buat variabel baru di sini adalah
sama seperti yang di atas tadi ya, variabel ini kita copy, kita paste. Nah setelah kita paste itu kita akan menggabungkan ya dengan memanggil variabel h tadi. Plus 4. Nah setelah kita panggil, kemudian kita akan mengalihkannya dengan memanggil s titik, kita kali dengan mask ya, mask itu tadi. Nah setelah kita kali, kemudian kita akan memanggil hsp3 tadi hsp2, sekarang kita buat variabel baru yang bernama hsp3, dimana di dalam hsp3 itu kita manggil cat, dimana dalam catnya itu ada 3, ada h, e, ada h, s, dan v. Nah setelah itu kita akan memanggil figur gambar tadi, figur show. Kita akan memanggil RGB3 tadi ya, RGB3, dimana RGB3 tadi letaknya setelah kita panggil. Oh ini mungkin ada kesalahan nantinya karena kita belum membuat sebuah variabel RGB3 nya. Kita enterkan. Nah setelah kita enterkan, kita akan memanggil RGB3 nya di sini, RGB3, dan mana kita akan memanggil hsp2. Di dalam hsp2 RGB ini ada hsp3, ini hsp3 tadi kita panggil. Nah coba kita close all ini terlebih dahulu, kita close all. Nah setelah kita close all, kita runkan kembali. Nah maka dari figur 5 tadi kita lihat backgroundnya ini warna merah, dan atas penggabungannya itu kita akan mengubah warna backgroundnya ini menjadi grayscale. Nah untuk hasilnya seperti ini. Nah setelah itu dimana kita akan memanggil backgroundnya berwarna hijau ya, membuat backgroundnya ini berwarna hijau dengan mengubah warna objeknya itu seperti ini. Kita buat variabel baru lagi yang bernama, kita kopikan aja langsung dari seperti sebelumnya. Kita coba lihat dulu durasinya 5 menit. Oke, kita lanjutkan. Kita kopikan ini, kemudian kita pastekan di bawah ini. Setelah kita buat ini variabel yang tadi, kita akan memanggil sebuah mask. Nah setelah itu kita panggil hanya lagi dengan kita akan menambahkannya plus 3. Tadi kita menambahkannya plus 4, sekarang plus 3, dimana plus 3. Nah dimana plus 3 ini, plus 3 ini ini adalah titik ya, ini titik. Perhatikan, maaf mungkin tadi tidak terbaca karena titiknya kurang. Nah setelah ini, setelah kita plus titik 3 ini adalah kita panggil hanya lagi, dimana h masknya ini kita buat variabel seperti ini, kemudian sama dengan itu kita akan memanggil h mas, dimana sama seperti sebelumnya kita akan menambahkan ini di sampingnya di awalnya. Setelah itu kita akan menjumlahkannya menjadi 2. Nah setelah itu hsp4 tadi kita buat variabel hsp4, tadi kita buat hsp3 dan ini kemudian hsp4, dimana kita mengambil catnya ini ada 3 ya. Nah apa saja itu?
Nah, kita lihat ada seperti HSP ya, HSP. Kita buat sini H, S, koma lagi V. Nah, setelah itu kita buat RGB 4 nya lagi, variabel baru tadi RGB 3 dan sekarang RGB 4, dimana di dalamnya adalah kita panggil HSP2 tadi RGB, dimana kita panggil HSP4 ya, HSP4. Oke, pas, dimana kita akan memanggil sebuah gambarnya lagi dengan melakukan unshow. Kita panggil adalah RGB 4. Nah, setelah itu coba kita closekan ini semua, kita closekan semuanya, dan kita akan kembali merangkanya kembali. Kita rangkan. Nah, kita lihat hasilnya. Mungkin ada kesalahan di line 14 RGB 4. Line 14 figur unshow. Line 54. Maaf ada kesalahan terbalik. Nah, setelah ini coba kita closekan lagi semuanya. Coba kita lihat durasinya sudah berapa, 9 menit. Dan kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi ada kesalahan ya di line ke 54 ini terbalik RBG tadi. Rupanya RBG. Rupanya RGB ya, RGB ya. Terbalik tadi. Nah, setelah itu coba kita rangkum kembali. Nah, setelah kita rangkan semuanya seperti ini. Nah, kita lihat perbandingannya. Untuk figurnya tadi kan, untuk penggabungannya itu kita figur yang merah tadi mengubah warna background yang sebelumnya itu menjadi hijau. Dengan inilah hasilnya figur 7. Nah, kita lihat perbandingannya di figur ke pertama tadi. Ini gambar asli. Kemudian setelah kita gambar asli itu kita membuat citra semula. Citra semula itu adalah seperti ini tadi, menjadi HSP ya, diubah menjadi HSP ini dia. Yang semula tadi figur 1 jadi HSP ini dia. Dan ketiga itu kita mengubah warna biru ya. Ini dia seperti ini. Nilai Q-nya itu 100 dan 250. Nah, untuk figur keempat ini kita lihat mengubah warna backgroundnya itu menjadi grayscale. Nah, setelah itu menjadi objek merah ya. Nah, ini dia objek merah. Dari grayscale kita ubah menjadi objeknya menjadi merah. Nah, setelah itu kita akan mengubahnya menjadi grayscale lagi. Objek yang menjadi merah tadi, kemudian warna backgroundnya itu menjadi grayscale. Ini dia perubahannya. Nah, setelah kita dan yang terakhir itu figur 7, dimana figur 7 ini adalah gabungan antara mengubah warna objek menjadi ungu dengan warna background menjadi hijau. Nah, ini dia seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang segmentasi citra menggunakan metode berbasis region, dimana metode ini tadi seperti saya jelaskan sebelumnya itu tujuannya untuk memisahkan region foregroundnya tadi menjadi region foregroundnya dengan region background. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang segmentasi citra menggunakan metode berbasis region ini. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih banyak.